Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak, Ibu-ibu, semoga Allah selalu melindungi kita, memberi keberkahan pada pagi ini dalam rangka talabul ilmi di Masjid Baitur Rahmah, Ciputat, dekat Yayasan Ibnu Umar. Adapun kajian kita sudah berakhirnya bab 5 dan baru masuk hari ini bab 6, yaitu halaman 405. Dan ini kajian yang ke-133 ya, atau 132 atau 33 yang saya susun di channel Abdurrahim Ayub di YouTube. Kalau di Facebook ya, kalau yang live sering dihapus setiap 2 bulan atau sebulan ya. Sekarang sebulan mungkin. Dulu 3 bulan dihapus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melihat bagaimana Allah menurunkan wahyu kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW ya, di dalam Sirah Nabawiyah, buku susunan Al-Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA Hafizahullah, yang mungkin satu-satunya buku berbahasa Indonesia yang lengkap setelah bukunya Kiai Haji Munawar Khalil ya, kelengkapan Sirah Nabi ya, silahkan dimiliki. Itu buku lama ya. Beliau salah satu kiai yang berfaham Ahlu Sunnah wal Jamaah ala manhaj salafus saleh. 3 kiai Indonesia yang seperti itu, yaitu 1 Kiai Haji Munawar Khalil, 2 Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, 3 Hasan ya. Walaupun mungkin tidak seketat para ulama salafus saleh ya, abad ini atau di zaman kita hidup ya, mereka lebih teliti seperti Ustadz Firanda, dokter lulusan dari Madinah begitu. Mereka telah berjasa mencerdaskan bangsa Indonesia ya, umat Islam yang terutama dengan kitab-kitab mereka, terutama Profesor Dr. ya, Hasbi As-Siddiqi. Wallahu a'lam, mungkin beliau keturunan dari Abu Bakar As-Siddiqi, orang Aceh. Kalau Munawar Khalil saya sempat jumpa anaknya, tapi ya kurang bagus lah anaknya. Baik, kita masuk kepada bab turunnya wahyu, bab 6, halaman 405. Di mana bab ini ya berada di halaman 405. Jadi sebelum membahas pembahasan ini memang lama sekali, kita sudah memakan pertemuan ya, membutuhkan pertemuan 132 pertemuan. Tidak apa ya, itu sifatnya ilmu ya, karena saya tambahkan hal-hal yang menurut saya ya, pemikiran saya bermanfaat, karena Ustadz sedemikian rupa meringkas. Kalau Ustadz menjelaskan semua, ini saya buku ini bisa puluhan ya, bisa 50 jilid, yang siapa yang mau bacanya begitu. Nah, sebab itu karena ini kajian sifatnya bebas, dan Bapak Ibu-ibu yang hadir stick kepada susunan Ustadz di Bekal Islam di aplikasi ya, di halaman 405, halaman PDF bukan halaman aplikasi 405. Baik, kita bacakan ya. Ini kita juga nggak langsung bacakan saja ya. Ada hal-hal yang penting dijelaskan, ya itulah kita jelaskan.
turunnya wahyu. Sebelum membahas lebih jauh tentang turunnya wahyu, perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang senantiasa dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu, ya. Sosok yang dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ya, penjagaan tersebut bahkan dimulai dengan beliau menerima wahyu. Penjagaan tersebut bahkan dimulai sebelum beliau menerima wahyu. Jadi Rasulullah seorang pilihan, ya, hamba pilihan Allah, Al-Mustafa, ya, yang dipilih Allah. Ya. Allah Jalla Jalaluhu telah menjadikan Nabi SAW maksum di atas fitrah dengan tidak menyukai perbuatan-perbuatan haram seperti minum khamar, berzina, pernah mengusap atau menyembah berhala, berjudi dan seterusnya. Ya, ini saya akan jelaskan di sini. Ya, karena ini kesempatan, judul tema-tema ini kesempatan untuk kita memperdalam sedikit yang tidak diperdalam oleh Ustadz. Mungkin Ustadz akan berdalam di buku kelima, keenam, belum tentu kita masih hidup untuk baca itu. Dan sebab itu begitu kesempatan kita akan bahas itu. Apa yang dimaksud maksum? Ya, jadi hendaklah bersabar dalam baca buku ini. Ya, karena banyak sekarang alhamdulillah antum tinggal mencari di Al-Manhaj, yaitu karya yang dibimbing oleh Ustaz Abdul Qadir, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir, ya, timnya sampai sekarang, ya, manfaatnya masih banyak. Gak usah lari kemana-mana. Kalau di situ nggak ada baru, ya. Kalau yang bisa bahasa Arab, ya cari di bahasa Arab, ya, fatwa dan lain-lain. Kalau yang membatasi dirinya ke bahasa Indonesia yang aman, cari di Al-Manhaj. Maksum. Tadi ada kata maksum di sini. Apa maksudnya maksum? Terjaga, ya. Pengertian maksum, kata maksum diambil dari kata al-iqsa, al-ismah, yang artinya al-man'ah, yaitu kokoh. Maksum artinya kokoh, dari al-ismah, yang artinya al-man'ah, yaitu kokoh. Al-asim artinya seorang yang mencegah, ya, orang mencegah dan melindungi. Orang yang asim, al-asim artinya sesuatu yang mencegah, bukan orang, ya, dan melindungi. Al-i'tisam artinya berpegang kuat pada sesuatu, ya. Ini al-i'tisam, ada kitab namanya al-i'tisam, ada bab kitabul i'tisam, susunan Bukhari dalam sahihnya, kitabnya ada, ya. Al-i'tisam, ya, maksudnya berpegang kuat pada sesuatu. Dan yang dimaksudkan dengan al-ismah bagi para nabi dan para rasul adalah penjagaan Allah Jalla Jalaluhu terhadap mereka dari perbuatan dosa dan maksiat. Jadi Allah menjaga semua nabinya, maka disebut maksum. Selain nabi tidak maksum, ya, tidak maksum. Bohong tuh kalau ada orang ngaku syekh saya mah maksum, ya, nggak pernah buat dosa dan lain-lain. Itu nggak benar, ya, sesuai keluar dari definisi, ya, gitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengungkapkan perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Ya, banyak, ya. Perbedaannya ada beberapa hal, ya. Semua nabi itu maksum, ya, terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan berita dari Allah Azza wa Jalla dan dalam menyampaikan risalah darinya berdasarkan kesepakatan semua umat. Oleh karena itu, ya, beriman terhadap semua yang diberikan kepada para nabi adalah wajib. Karena para nabi wajib, maka semua yang diberitakannya itu benar. Kebenarannya terjaga. Begitu. Ya, banyak ayat yang disampaikan. Silakan lihat Al-Baqarah 2 ayat 136, 137, Al-Baqarah 177 dan lain-lain, ya. Al-Baqarah 285, yaitu yang terakhir tuh, amanah Rasulu
bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun sampai selesai. Kita singkat karena panjang ini. Pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama adalah menetapkan kemaksuman para nabi secara mutlak dalam arti mereka tidak terbiarkan terus berada dalam dosa. Ya, meskipun terkadang terjerumus dalam kesalahan, tapi tidak berketerusan. Inilah pendapat yang sesuai dengan asar-asar yang diriwayatkan dari para salafus saleh. Jadi kalau Nabi salah langsung ditegur, terutama Rasulullah yang paling yang Nabi kita di bawahnya, di bawah bendera beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sering sebut dalam surat Tahrim, Rasulullah pernah mengharamkan madu karena istri-istrinya, ya, lalu Allah tegur, ya, dalam surat Tahrim. Rasulullah bermuka masam karena dakwah yang gigih terhadap orang-orang pembesar, ya, agak sedikit kurang senang bermuka masam. Ini bahasa Al-Quran, ya, daripada kita ngarang-ngarang. Abasa wa tawalla itu bermuka masam, terjemahannya seperti itu. Kepada seorang member, istilahnya pengikutnya, umatnya yang buta, tua, dan lain-lain. Secara logika perasaan manusiawi itu boleh Rasulullah begitu. Kalau itu secara logika kita, manusiawi kita, ya, bahwa beliau orang tua sering ngaji, yang ini ya para pembesarnya jarang ikut ngaji, Rasul baru mau diadakan. Di sini juga bisa dilihat bahwa dalam memberikan hidayah nggak boleh kita memilah-milih. Sebenarnya yang dikritisi para ustadz seperti itu. Pengajian yang berbayar, hati-hati. Kalau itu hidayah, jangan memisahkan orang kaya sama orang miskin dalam memberi hidayah. Tapi kalau pengajaran silahkan. Ya, kalau pendidikan, kajian, sekolah silahkan. Universitas mau nyaman, ustadznya digaji bagus-bagus, bangunannya bagus, fasilitasnya bagus, silahkan. Tapi kalau orang mencari hidayah, jangan dibedakan. Yang bayar duduk yang paling besar, duduk di depan. Wallahu alam. Ini yang saya setuju, ya, dari Ustadz Kibar yang saya sikoh padanya. Adapun pendapat lain ya silakan juga. Ya, itu urusan ustadz-ustadz besar. Ya, bukan urusan kita. Ini kita sekedar kemaksuman Nabi. Karena mereka juga nggak maksum. Para dai bukan maksum. Kalau semuanya benar, ya jadi Nabi saja. Kalau merasa semua pendapat dia, ijtihad dia benar, ya jadi Nabi aja. Nggak ada yang benar kecuali Nabi yang benar terus, Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan, jadi pengertian maksum dari dosa maksudnya para nabi tidak terbiarkan terus berada dalam dosa, tidak mendapatkan ikrar, yaitu legalitas dari Allah Azza wa Jalla untuk melakukan dosa saat terjerumus dalam dosa. Mereka langsung mendapatkan teguran dari Allah, ya, Azza wa Jalla. Sehingga mereka segera menyadari kesalahannya dan bertaubat pada Allah. Bukan berarti mereka tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa. Tapi ketika mereka berbuat kesalahan, ya segera menyadari kesalahannya dan bertaubat atau langsung mendapat teguran. Begitu, ya. Silakan lihat. Bagus ini judulnya saya kasih. Para nabi pun bertaubat. Dan menyoal maksumnya para nabi. Kita cukupkan sampai situ masalah maksum. Ya, silakan baca sendiri. Ini keberkahan dari, ya, internet, di antara yang memudahkan kita. Kita kembali ke buku. Di antara hikmah, ya, di antara hikmah dari kehendak Allah, ya, Azza wa Jalla ini adalah agar Nabi Muhammad SAW terlindung dari celaan dan contoh cemoohan setelah beliau SAW diangkat menjadi nabi. Ya, ini manfaatnya kalau nabi dan rasul itu maksum, tidak seperti kita, begitu, agar mencegah dari cemoohan pengikutnya nanti. Seandainya Nabi SAW dahulu pernah sujud kepada patung atau melakukan perbuatan haram, maka orang-orang Quraisy mungkin akan mengatakan, "Hei Muhammad, bisa-bisanya sekarang engkau larang kami, padahal dahulu engkau juga suka melakukannya." Nah ini, ya. Jadi hikmah dari diciptakannya Nabi Muhammad SAW, diutusnya, dimaksumkan agar mencegah, dan Allah Maha tahu sebelum kejadian
sebelum kejadian, sedang kejadian, yang akan terjadi, begitu. Ilmu Allah meliputi itu semua. Ya, karena beda. Orang yang bersih dari kecil, dirinya, terus berdakwah di lingkungannya akan mudah diterima di keluarganya, di tetangganya, di RT, RW-nya, begitu. Kalau orang itu biasanya nyolong mangga, ngerusak tanaman orang, mencuri, merampok, terus tahu-tahu nongol dakwah, dia itu akan dicemooh. Wah, tumben ke masjid aja langsung, tumben ke masjid. Saya pernah, ya ada saudara jauh, ipar lah begitu. Dikenal tidak pernah ke masjid, saya ajak ke masjid mau dia. Di jalan itu semua ya, yang dia temui gitu, wah tumben ke masjid. Saya bingung. Ya tapi itulah resiko, padahal bukan jadi ulama, baru mau sholat di masjid. Nah, bagaimana kalau udah ceramah? Ya, tumben ke masjid, semua ngomong gitu. Ya saya diam aja. Saya kurang tahu latar belakang dia di rumahnya. Ya mungkin menghormati saya atau memang pengen tobat pada situ. Saya setelah itu jarang ke masjid lagi. Jadi ini, lalu bagaimana orang-orang yang bertobat terus jadi dai? Ya tetap, ya terserah tobatnya ikhlas apa enggak. Oleh sebab itu jangan cepat-cepat merangkul, mempopulerkan, gembar-gembor dia tobat nih, bekas penyanyi, bekas joget-joget. Semua ustadz berdiskusi atau apa itu, talk show. Ya, begitu ada halangan joget lagi. Kasihan ustadz-ustadznya tercemar. Nggak perlu, orang tobat biarkan, dia urusan dia kepada Allah. Kalau dia mengerjakan pekerjaannya bukan untuk kita, untuk dia. Ya buktinya begitu miskin nggak kuat, joget-joget lagi. Ini nggak benar. Biarkan orang tobat, biar dia akan mengalami manisnya taubatnya. Mungkin dia jadi pemulung, mungkin dia jadi jual buku, ya kerja jadi pembantu, kerja di restoran. Yang namanya tobat tuh punya resiko. Makanya nggak perlu diinterview sana sini, mau Ustadz Kibar, besoknya joget-joget lagi, nyanyi-nyanyi lagi, ngerampok lagi, begal lagi, ya nggak perlu seperti itu. Biarkan dia taubat. Yang bekas khawarij juga, ya mungkin masih ada bekas-bekas seperti saya nih, bekas ngikut kelompok khawarij. Saya dinasihati oleh Ustadz, ya Ustadz Kibar, antum jangan banyak ceramah dulu karena masih ada bekas-bekasnya. Saya akui itu, kita terima itu. Ya, ilmu juga kan ada ilmu yang lama, ada ilmu baru. Qaul qadim, qaul jadid. Yang keluar qaul qadim terus. Paham ya? Imam Asy-Syafi'i sebelum ke Mesir dia berfatwa dengan qaul qadim. Begitu ke Mesir dia jumpa ulama, dia jumpa para ahli hadis yang berbeda, langsung dia menyatakan qaul jadid, merevisi fatwanya. Begitu. Nah kita juga gitu, antum, saya, ya siapa saja yang pernah lama di suatu harokah, khawarij atau maksiat, jangan cepet-cepet ceramah di mana-mana. Ya, takutnya memori kita masih ke bawah itu. Ya, saya akui itu nasihat itu, masya Allah. Ya nasihat, terutama Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, Ustadz Abdul Hakim, mereka tegas. Dan langsung jumpa, nggak apa-apa. Ya saya buka di sini bukan gibah ya. Saya bangga punya ustadz-ustadz seperti itu. Ya, jangan langsung biasa terkenal, pengen terkenal lagi. Biasa ceramah, pengen ceramah lagi. Jangan, tahan diri. Ya sampai bekas-bekas kita hilang, asar kita hilang, asar khawarij, asar haroki dan lain-lain. Begitu. Kalau sembelihan apa itu? Ya, istilah fikihnya direndam dulu. Kalau ayam yang suka makan kotoran manusia dibiarkan dulu keluar kotorannya semua baru disembelih. Kalau tahu gitu, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ikan lele misalkan dapat yang memang suka makan kotoran, di karantina dulu istilahnya. Itu ada istilah fikih, saya lupa, nggak hadir pada saat ini. Mungkin yang ingat silahkan. Ya, gitu. Nah, hendaklah kita begitu. Dan Allah Maha Adil. Siapapun dia, kalau dia ikhlas taubatnya, hatta bekas perampok. Di sini antum lihat kedua kisah
Ya, ini antara membedakan maksum dan tidak. Ya, Ustadz Firanda dalam tafsirnya At-Taisir surat Al-Hadid ayat 16 menyebutkan ada dua orang berdasarkan Imam Qurtubi menyebutkan bahwa ayat ini merupakan sebab sadarnya dua orang yaitu Fudail bin Iyad dan Ibnul Mubarak. Ayatnya apa? Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya Allah qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab min qabl ya wa tala alaihimul ya amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Coba lihat tuh, silakan baca sendiri nanti. Di situ Ustaz secara panjang menjelaskan tentang kebiasaan orang kafir itu ahlul kitab menyembunyikan, ya tidak mau bertobat, tidak mau menerima berita dari Nabi. Akhirnya qasat qulubuhum, hati mereka jadi keras tertutup. Padahal Bible atau Injil atau Taurat atau Zabur, bahkan kitab-kitab Hindu menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kesombongan, mungkin jabatan. Nah, Imam Al-Qurtubi, ini Ustadz ya, Ustadz menukil ya, dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa ayat ini merupakan sebab sadarnya dua orang yaitu Fudail bin Iyad dan Ibnul Mubarak. Siapa yang gak kenal Fudail bin Iyad dan Ibnul Mubarak? Dua tokoh besar. Fudail bin Iyad disebutkan bahwa dahulu dia adalah seorang perampok. Tatkala dia akan merampok, dia mendengar dari rumah yang hendak dia rampok melantunkan ayat ini. Maka akhirnya dia sadar dan pulang ke rumahnya dan taubat. Bahkan saking seremnya Fudail, kalau orang mau lewat daerah itu dia bilang, tunggu ya kita lihat ada Fudail apa enggak. Dia dengar itu, akhirnya dia sedih. Sampai begitunya mereka takut akan kekejaman ya, begal ini, rampok. Ya lalu dia mendengar juga ayat ini ya Al-Hadid, lalu dia tobat. Kalau itu banyak ada di Syiar Alam An-Nubala. Syiar Alam An-Nubala susunan Az-Zahabi. Nah kalau yang satu disebutkan juga oleh Ustadz Firanda, adapun Ibnul Mubarak disebutkan bahwa dahulu dia adalah orang yang senang bermain alat musik. Bahkan bermain alat musik seperti gitar atau kecapi ya adalah hobi beliau. Akan tapi tatkala beliau mendengarkan ayat ini maka beliau meninggalkan alat musik tersebut. Dalam kisah-kisah tapi Ustadz tidak mengatakan adanya sanad, tapi ada Qurtubi, di Qurtubi ada. Ya orang yang tawadu jangan langsung menyalahkan, kitab ini enggak ada sanadnya. Jangan seperti itu, apalagi masih muda. Hati-hati. Ini dikutip oleh Qurtubi, dikutip oleh Dr. Firanda gitu. Kita tawadu lah sedikit ya. Kalau antum baca kitab, ini enggak ada sanadnya. Ini enggak ada sanadnya. Jangan seperti itu. Ya, sabar dalam saya kutip ini. Ya. Kalau sudah kayak Ustadz Abdul Hakim, kalau dia belum baca kitab hadis dari sumbernya dia bilang saya nggak tahu itu. Itu memang itu benar-benar ya sempat dia menyempatkan diri cari hadis bisa beratus-ratus halaman. Itu kesaksian saya di Lipia waktu kita hadir dengan Ustadz Abdul Rahman Ayub rahimahullah. Tapi kalau yang mirip-mirip kita ya nggak usah kayak gitu. Tahan diri. Apalagi mufasir besar, Qurtubi, Tabari, ya kita ukur diri kita. Ngutip aja, Dr. Firanda misalkan. Kalau hadis, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Yazid, ya Sofyan Baswedan dan lain-lain lah yang dokter-dokter itu. Atau yang bukan dokter tapi ilmunya mumpuni, penelitiannya. Begitu. Ini nasihat buat siapa saja ya. Bukan ditujukan pada satu orang, dua orang. Tapi kisah yang lain dari Abdullah bin Mubarak dikutip, baik di AI juga, tapi belum dapat memang sumber seperti Fudail bin Iyad. Artinya apa? Mereka tidak maksum, tapi Allah nggak lagi karena tobatnya yang begitu ikhlas, orang nggak akan dengar Fudail bin Iyad, perampok, bukan, diganti itu, karena ikhlas taubatnya dan ilmunya, ya, itu ulama. Ya. Abdullah bin Mubarak nggak terkenal dia hobinya musik, enggak, itu dihilangkan. Saya saja baru tahu sekarang ini. Ya saya telah mencari ayat ini baru disebutkan oleh
Ustadz di tafsirnya Taisir, silahkan dibaca. Ya, Imam Ibnul Mubarak saya kenal sudah lama, bahkan saya diskusi sama Ustadz Syekh Walid Saifun Nasar di Lombok, habis daurah saya tanya, Syekh benarkah Ibnul Mubarak berkata, ya ada memang, ba'da Isya dia jarang keluar. Ya, di sini ada di kisahnya bahwa beliau tekun baca Quran, hadis, ya, bagaimana aku keluar ngobrol-ngobrol dengan kamu ba'da Isya, di hadapanku ayat Quran, Allah berfirman, di hadapanku Rasulullah bersabda, ya bagaimana? Dan di hadapanku ada sahabat menyampaikan hadis-hadis. Jadi waktunya itu bermanfaat. Dan itu yang kita kenal. Ya. Dan dalam AI juga ada itu, bahwa beliau suka musik dan dia cinta kepada seorang ya gadis atau wanita yang berjam-jam dia tunggu di rumahnya, ya di luarnya dalam rangka pendekatan ya. Tapi wanita ini membacakan ayat ini, dia dengar langsung, ya dia salahkan dirinya, ya karena sudah menunggu berjam-jam sampai subuh. Wallahu a'lam. Ya saya masih mencari sanad atau kitab kurang-kurangnya tentang biografi Abdullah ibnu Mubarak, muhadits yang ketenarannya mengalahkan Khalifah Harun ar-Rasyid kalau nggak salah, ada di situ. Baik, kita lanjutkan. Ya, kaum kafir Quraisy selalu berusaha mencari-cari kesalahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka tidak pernah berhasil menemukannya, karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sempurna pada segala hal, baik dari sisi nasab, akhlak, masa lalu, dan seterusnya. Nah ini nasab kita udah jelas ya, dari Abdullah ya, bapaknya Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya, bin Hashim ya, dan lain-lain sampai bin Fihir ya, Ibnul Malik atau Quraisy. Ada yang bilang Fihir inilah Quraisy. Gitu. Itu yang sahih, yang sanad itu bisa didapatkan atau periwayatan itu bisa seperti Ustadz Firanda juga. Kalau dari Fihir ke Ismail atau ke Ibrahim ya, banyak hadis Israiliyat, boleh diambil boleh dibuang. Apalagi dari Ibrahim ke Adam alaihissalam. Jadi 3 tingkatan sanad. 1 dari Abdullah ke Fihir Quraisy atau ke Kan'an, itu masih bagus, masih ada hadis-hadis. Nah setelah itu Israiliyat ya, dari Kan'an atau Fihir ke Ismail atau Ibrahim, itu banyak hadis Israiliyat. Hadis Israiliyat adalah dibicarakan di Bible dan lain-lain, tidak kita tolak, tidak kita terima. Yang sesuai dengan hadis ya, sifat sejarah ada yang meriwayatkan ya, para penulis sejarah juga ada yang meriwayatkan, ada yang tidak, bebas. Ustadz Firanda saya lihat memilih yang tidak meriwayatkan. Ya, Mubarak Furi, Saifurrahim Mubarak Furi meriwayatkan. Ya, begitu. Boleh meriwayatkan dengan catatan ini kami ambil dari hadis-hadis Israiliyat. Apalagi sampai Adam. Itu. Wallahu a'lam. Jadi nasab terjaga, akhlak jangan tanya lagi. Sejak kecil, ya di sini akan diceritakan lagi hadis yang berulang ini, panjang lagi, ya akhlak, masa lalu. Siapa yang nggak kenal masa lalu Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada penulis Muslim menyatakan, andaikan Nabi lahir di zaman sekarang ini, medsos dan lain-lain, pasti terekam semuanya. Dia membandingkan dengan Romawi. Setiap raja itu tercatat dari baru lahir, makan apa dan lain-lain, detail masa remajanya, dan juga Kaisar Cina ya, dari baru lahir sampai meninggal, sampai berkuasa dan meninggal tercatat semua. Dia ingin Nabi seperti itu. Dia tidak tahu Nabi kita lebih dari itu. Belum lahir sudah dicatat. Mana ada kaisar belum lahir sudah dicatat. Namanya ini, tinggalnya di sini.
Ya, jangan merendahkan kalau nggak ada ilmu. Ini ada catatan seperti itu. Saya geram sekali. Ya, kok bandingin Nabi sejarahnya terus membanggakan Kaisar Romawi, Kaisar Cina. Dia nggak tahu kalau Nabi kita ditulis oleh kitab-kitab lama, bahkan kitab apa Hindu Buddha Hindu mencatat ya Narang Sangsa apa begitu. Lahirnya, istrinya berapa. Ya kecemburuan kita harus ada di situ. Ini orang Islam yang nulis artikel-artikel di medsos akan keluar itu. Kesaksian akhlaknya. Ali bin Abi Thalib menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Nah ini kita masuk kepada kajian di mana Rasulullah pernah dijelaskan tentang beliau waktu kecil, ya. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Mahamamtu bima kana ahlul jahiliyati ya yahummu nabi ya illa maratain." Tidak pernah terbetik, lihat terbetik aja tidak pernah. Dalam hatiku untuk mengikuti acara-acara kaum jahiliyah kecuali hanya 2 kali. Ini baru terbetik loh, bukan mengerjakan. Seperti Fudail dan ya kalau benar itu riwayat apa Ibnu Mubarak itu sudah mengerjakan, bukan terbetik. Ya, sudah jadi perampok, sudah jadi penyanyi atau lain-lain. Nah, kalau ini baru terbetik 2 kali. Ya. Minad dahri kilahuma ya'sifunillah ya ta'ala minhuma. Dan itu pun Allah menjagaku pada 2 kemungkinan tersebut. Lihat ya, hadis ini memang didhaifkan oleh Albani ya, tapi ada sanad-sanad lain ya. Kalau Ustadz bilang hadis ini didhaifkan ya, begitu oleh Albani ya. Hadis Baihaqi, Dalal Ilnubuwah, Al-Hakim dan Ibnu Ishaq sirahnya ya. Masalah sahihnya diperselisihkan. Ya, tapi dalam Baitul Hadis ya program ya Rawi Ali bin Abi Thalib Al-Hakim Mustadrak ya ala Sahih ala suruti Muslim. Dijelaskan hadisnya ini sahih menurut syarat Muslim. Ya, begitu. Dan banyak hadis-hadis yang saya cari dari program hadis, pencarian hadis ya, begitu. Jadi bisa dipakai ini. Apalagi sekedar menginformasikan ya, begitu. Artinya Nabi baru terbetik sudah dijaga ya. Qultu lailatan lifata kana ma'i min Quraisyin fi a'la Makkati ya fi agnami ya fi agnami li ahliha tar'a. Suatu malam aku bersama seorang pemuda Quraisy yang berada di pinggiran kota Mekah sedang menggembalakan kambing keluarganya. Ya, Nabi penggembala. Hasil gembalanya diberikan ke pamannya. Padahal beliau dalam pemeliharaan pamannya. Pamannya orang miskin. Ya, Nabi tidak ada ayah, tidak ada ibu. Jadi yatim piatu kalau bahasa kita. Ya, mendapat posisi yang tinggi itu yatim. Yatim yang baik, yang mulia adalah dia lahir bapaknya nggak ada. Ya, yang paling mulia lagi bapaknya nggak ada, begitu lahir ibunya langsung nggak ada, meninggal. Yang mulia lagi ya bapaknya nggak ada, belum masih dia kecil, ibunya nggak ada. Rasulullah seperti itu. Yang ketiga itu bapaknya meninggal, ya beliau mungkin dalam kandungan katanya. Begitu lahir belum lama berapa tahun ibunya meninggal. Ya. Ya. Absir li ghanami hatta ya asmur hadhil laila bimakkata kama tasmurul fityanu qala na'am. Aku berkata kepadanya, tolong jaga kambingku, aku ingin bergadang malam ini di Mekah sebagaimana para pemuda lainnya begadang. Lalu temannya bilang, ya baik silakan ya. Secara singkatnya aku pun pergi dan tatkala aku tiba di rumah pertama dari rumah-rumah penduduk Mekah, aku mendengar nyanyian dan suara rebana serta seruling.
nyanyian, rebana, seruling. Kalau sekarang apa aja itu musiknya? Pakai hitung ya, ada apa itu? Saya namanya apa yang ya naudzubillah. Ini ciri-ciri jahiliyah. Jahiliyah masih 3. Seruling, rebana, sama orang nyanyi, biduan kah atau ya. Kalau sekarang udah, kalau Nabi terus dihidupkan lagi melihat ini mungkin pingsan, bukan tidur, pingsan dan meninggal langsung. Ada berita ya seorang ulama Yaman yang saya baca lama ini, saya belum pernah dapat, diajak, diundang ya kajian, ceramah karena banyak dia terkenal, bawa ke Amerika ya, sampai ngelihat maksiat langsung meninggal karena mungkin hatinya bersih, nggak sanggup dia melihat maksiat Amerika, meninggal. Ini berita ya, wallahu alam. Kalau saya kan pernah ya Mas Abdurrahman sama bekas menteri itu dari PKS bawa kambing dari Tegal, buta semua. Akhirnya kita simpulan ini kambing aja nggak mau lihat maksiat Jakarta. Ya. Lama-lama ya kalau ada ustadz ya ustadz lama lah bilang kita ini dengan maksiat seperti kita sedang di toilet, baru buang air kelihatan apa sepertinya bau ya, kotoran kita bau kan, tapi lama-lama ya kita nikmati, mau nggak mau yang ada setengah jam di toilet, ada yang 10 menit tergantung, tapi sudah biasa dengan baunya itu. Awal-awal saja kita ngeluh ya. Dan ini lihat, aku berkata acara apa ini, saking polosnya Nabi, ini acara apa? Mereka berkata padaku, si fulan telah menikah dengan si fulan, ya si fulanah, putrinya si fulan dari Quraisy. Nabi itu betul-betul awam ya. Kalah how to bidzalikal ghina'i wasauti hatta ghalibatni aini panimtu ya. Aku pun terlena dengan nyanyian tersebut dan suara alat musik tersebut hingga akhirnya aku tertidur. Dalam riwayat lain, maka Allah pun menutup kedua telingaku. Ya Allahu Akbar. Inilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau pendengaran kita dihisap, nggak tahu berapa musik yang telah kita dengar, terus kita belum bertobat, ya hendaklah kita bertobat. Ya sampai sekarang kita masih dengar musik. Yang hobi, yang pernah pemain, yang pernah penyanyi, yang pernah sekolah, ya tidak ada lepas. Orang Indonesia ini lagu-lagu wajib dan lain-lain. Ya mungkin ada 3 golongan, lagu-lagu wajib, lagu-lagu sunnah, lagu-lagu mubah, dibagi itu. Ya wajibnya wajib. Wajibnya ini itu ya. Dan ada Profesor Dr. Wirawan Sarlito Wirawan ya sudah meninggal, pernah beranggapan dia penasihat BNPT, saya pernah direkrut BNPT untuk training pemahaman agama Islam yang lurus, saya hadir di situ, Abdurrahman dan mantan-mantan teroris istilahnya, ya kita debat. Ya ada MUI datang, ya, para ahli lah. Ini untuk memberi pengertian bahwa ciri-ciri sekolah teroris tidak mengajarkan musik. Ini wajar. Pak Sarli doktor, profesor doktor ya. Tidak paham, saya katakan maaf Pak, saya sudah tobat nih. Apakah saya masih teroris? Ya, karena kami mengambil ayat ya dalam surat Luqman. Ya, saya kasih ayatnya, saya kasih hadis. Mereka nggak tahu, setelah tahu oh begitu ya, oh ya, dia rujuk. Yang penting kita hadirkan dalil. Terserah Pak, kalau mau dibilang teroris lagi terserah ya, begitu. Mereka terima kok. Ya, yang penting kita hadirkan dalil dari Quran Sunnah. Ya, saya Google sebentar, saya bacakan hadisnya. Ya, wa minan nasi mayastaril. Ya, begitu. Silakan yang baca tuh. Luqman ayat 6. Hadis-hadisnya banyak. Ibnu Katsir menyatakan yang disebut lahwal hadis adalah musik al-ghina. Sudah, ya mau diterima syukur, nggak terima udah begitu. Tapi label itu terlalu berat, ya. Untuk sekolah-sekolah memang yang tidak mengenalkan itu, ya.
Anak-anak saya sebelum punya sekolah sendirian, kalau lagi musik, saya bilang kamu keluar minta izin sama guru. Mereka bersihkan toilet, hukumannya nggak apa-apa. Lebih baik bersihkan toilet bekas teman-temannya daripada main musik begitu. Kalau ada tawaran seperti itu, pilih yang paling baik untuk Islam. Ya, untuk anak-anak saya alhamdulillah yang sekolah di madrasah ibtidaiyah dulu belum ada sekolah kita seperti ini. Maka sebelumnya bersyukur orang-anak yang kenal sunnah sekolah di tempat sunnah kalau mampu. Kalau enggak ya buka diterangkan seperti itu. Kami pernah nyokolahkan di umum kok. Jelaskan, kamu nggak boleh ikut ya. Kalau gambar jangan gambar manusia. Begitu. Makanya waktu dites salah satu anak saya pentesnya nggak di briefing. Akhirnya IQ-nya agak rendah dikit. Betul dia pintar. Karena dia disuruh gambar manusia. Yang nggak digambar lah, gambar bolong aja, masa ya, gambar nggak ada matanya, nggak ada hidungnya, begitu katanya. Wallahu alam. Jadi ini musik ini bahaya yang perlu dijelaskan pada masyarakat kita. Ya, kalau Abdullah bin Mubarak taubat dan jadi ulama besar, taubatnya umur 20 tahun, ya, dan jadi ulama ahlul hadis, ya. Begitu. Kitab beliau yang paling bagus, salah satu bukan paling bagus, bagus semua kitabnya. Ada Zuhud li Ibnul Mubarak. Ya sudah diterjemahkan. Coba lihat Rasulullah dijaga. Ya, dan tidak ada yang ya, dibikin tidur atau ditutup telinganya. Dan tidak ada yang membangunkanku kecuali terik sinar matahari. Kama aiqazani ya illa massus syamsi farajatu. Loh, kalau gitu Nabi enggak sholat subuh dong. Ya kan belum ada syariat sholat. Belum jadi Nabi. Ya sholatnya beda. Ya, mungkin sholat ada ya, ada keterangan Nabi tetap beribadah sebelum jadi Nabi. Tapi bukan bentuk sholat subuh. Itu waktunya datang. Ya Jibril datang setelah Isra Mi'raj, ya sudah tahu wajibnya sholat 5 kali dan waktunya ditetapkan langsung oleh Allah. Langsung Jibril datang, sholat bersama Jibril. Awal waktu, terus semuanya itu. Inilah setiap sholat Jibril datang. Inilah sholat waktu kamu, wahai Muhammad. Nanti datang lagi, sholat, ya. Ya, selalu bina Jibril alaihissalam. Jibril jadi imam. Lalu Nabi sholat di akhir waktu. Inilah waktu kamu, wahai Muhammad. Begitu. Ini semua dari wahyu. Lah kalau sini, ya tidaklah yang bangunanku kecuali sentuhan matahari. Saya pernah berpikir berarti Nabi belum sholat, nggak sholat. Ya memang masih kecil, belum jadi Nabi ya. Kalau kita pakai hadis ini, wah kan Nabi aja kesiangan tuh. Ya salah, kaprah. Langsung kesiangan terus. Ya, salah kaprah itu. Karena sholat belum wajib. Waktunya juga belum ditentukan. Ya. Aku pun terlena. Nah, lalu aku kembali pada malam ya. Kemudian aku kembali mendengar seperti ya, itu yang kedua kali ya. Begitu terus. Ya, aku pun terlena dengan apa yang aku dengar hingga akhirnya aku tertidur dan tidak ada yang membangunkanku kecuali terik sinar matahari. Lalu aku kembali pada sahabatku pengembala kambing. Sahabatku bertanya, apa yang telah kau lakukan? Aku berkata, fa'altu ma fa'altu syai'a. Aku tidak melakukan apapun. Emang nggak ngelakukan apa? Datang tidur. Kalau kita kan gini, beda kalau kita lagi nonton dengar Quran langsung tidur. Nontonnya kuat nih. Cara apa kek? Mau buka Quran lah, mushaf. Baru bismillah udah tidur. Ya itu beda kita. Kita memang beda sama Nabi. Ya nggak apa-apa emang. Nabi maksum kita tidak. Ya tapi berjuang, jangan sampai kelewatan. Kuat nonton bola, main game berjam-jam, begitu baca Quran baru 5 menit sudah ditutup, sudah ketiduran, ngorok, ya jangan juga. Imbangilah sekurang-kurangnya. Kalau masih nggak bisa meninggalkan, ya, atau mengamalkan min husnil islamul mar'i, ya, tarkuhu ma la ya'ni. Kalau belum bisa mengamalkan itu 100%, ya imbangilah,
5 menit 5 menit, 20 menit 20 menit, lama-lama kurangi. Ya, lain-lain yang nggak bermanfaat kurangi. Kalau sampai sekarang belum bisa kurangi ya nggak apa-apa. Tapi jadikan Al-Quran selalu sebagai balance untuk amal kita. Jangan dibalik terus. Maka demi Allah aku tidak pernah lagi berkeinginan untuk melakukan keburukan apapun yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Ini masih hadis ya di buku itu. Hingga Allah memberikan kemuliaan kenabian kepadaku. Inilah nabi kita. Ya, maksum. Tadi udah dijelaskan. Ya, definisi maksum panjang lebar ya, silahkan dibaca sendiri di artikel Al-Manhaj, itu bagus sekali. Ya, dari As-Sunnah itu. Nah, setelah Nabi tidak ada yang maksum. Kalau ada ngaku-ngaku ya berarti dia ngaku dari sifat-sifat kenabian. Ya, bertanggung jawab nanti di dunia akhirat. Apalagi untuk ngumpulin duit, ngumpulin perempuan. Ya, Syekh saya mah maksum. Ya, namanya maksum, orangnya enggak. Bisa kayak gitu. Ya. Ini enggak ada hubungan dengan siapapun yang namanya maksum ya. Ya kayak saya Abdurrahim, tapi orangnya belum tentu. Ya, sama sifat dengan yang menciptakan Ar-Rahim, Ar-Rahman, Abdul Malik, Abdul Qudus, dan lain-lain. Hadis ini telah kita bawakan pada beberapa pembahasan sebelumnya. Ya, halaman 408. Dalam hadis lainnya disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah ya berhaji di zaman jahiliyah. Telah diterangkan pada bab sebelumnya juga bahwa haji ala kaum musyrikin Quraisy dipenuhi berbagai kebid'ahan dan kesyirikan seperti talbiyah mereka yang berbunyi. Di video yang lalu saya sebutkan ini haji mereka dengan bid'ah dan bid'ahnya kufriyah, bid'ah yang kufur. Labaik la syarika labaik ya, labaik la syarika lak illa syarikan huwal laka tamlikuhu wa ma malak. Nah ini kan kita kan labaik Allahumma labaik la syarika lak labaik innal hamda wa ni'mata lakawal mulk, begitu kan, dan seterusnya. Kalau mereka, kami penuhi panggilanmu, tidak ada syarikat bagimu kecuali syarikat yang engkau kuasai. Nah ini jahat sekali. Nah ini hadis riwayat Muslim. Nomor 2 kan, hadis riwayat Muslim. Kalau tadi udah ya riwayat Muslim ini sahih. Artinya mereka bertalbiyah dengan menggunakan talbiyah yang mirip yang kita talbiyah sekarang tapi diplesetin. Ya kalau kesyirikan yang kau kuasai ya silahkan. Gak apa-apa, seperti Uzza masih ada waktu itu kan, Hubal dan lain-lain. Juga seperti membedakan diri dengan kabilah lain. Ketika kabilah lain berwukuf di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi mereka juga ada wukuf di Arafah ya, di Arafah. Yaitu hajinya jahiliyah. Karena ini sunnah dari kakek mereka yaitu Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Quraisy malah berwukuf di Muzdalifah. Mereka berbuat bid'ah, ngarang, dengan alasan bahwa Arafah termasuk tanah halal. Ada tanah haram, ada tanah halal. Arafah itu tanah haram, tanah halal. Nggak boleh kita keluar dari tanah halal ke tanah haram, ya, untuk ibadah. Sedangkan kaum Quraisy adalah para ahmas, yaitu humus, yakni golongan yang semangat fanatik terhadap agamanya. Setan pun menggoda mereka dengan berkata, ya, inna azamtum ghaira haramikum, ya, istakhaffa an-nasu bi haramikum. Jika kalian mengagungkan selain tanah haram, maksudnya padang Arafah yang merupakan tanah halal, maka orang-orang akan meremehkan tanah haram kalian. Kelihatannya bagus, ya semua gitu, bid'ah kelihatannya bagus. Ya pakai akal, ya. Kok nggak diperingati? Ada itu kemarin lewat di beranda saya waktu acara Isra Mi'raj ya, penuh itu masjid. Begitu subuhnya cuma 3 orang, imam 1 ya,
Lah, Isra Mi'raj kan peringatan Nabi ya ke langit dalam rangka menerima perintah sholat. Nah, kenapa sibuk memperingati tapi tidak mengikuti perintahnya? Sholat subuh cuma 3 orang, imam 1. Ya, naudzubillah, hati-hati. Kelihatannya baik peringatan itu, tapi nggak menyadarkan orang untuk sholat. Kalau sholatnya seperti itu ya kagum juga kita. Mungkin lama-lama dibolehkan Isra Mi'raj. Oh, Allahu alam ya. Yang penting memperingati Isra Mi'raj, melaksanakan sholat 5 waktu. Oh, itu sangat-sangat memperingati hari Isra Mi'raj. Karena Nabi ke langit yang ke-7 sampai mentok, Jibril nggak bisa ikut karena sudah dibatasi Jibril sampai sini saja. Nabi langsung ya berhadapan dengan Allah seperti 2 panah tapi tidak melihat. Bagaimana hadis Aisyah, barang siapa menyatakan Nabi Muhammad melihat Rabbnya, kazab, dusta dia. Itu yang kita pegang. Misalkan hadis. Menerima sholat, turun lagi. Dan Rasulullah tidak kagum, tidak menjelaskan. Ya, Andromeda kayak gini, ya, planet ini yang sekarang besar kayak gini. Nggak jelaskan itu. Karena itu remeh-temeh, itu akan hancur. Tapi sholat yang dibawa akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Seorang yang sholat di dunia tenang. Ini kelihatan wajah-wajahnya juga malamih. Ada wajah yang enak dilihatnya. Karena dari min asari sujud. Ya, sujud ada di mana? Di sholat. Para sahabat min asari sujud, min asaril wudu, dari wudu kelihatan orang. Ya, kalau yang sudah umroh dan haji itu kelihatan. Mau orang itu besar, hitam dan lain-lain, tapi mukanya enak dilihat. Kalau dia buat kesalahan sekali-sekali saja. Ya, begitu saudara kita yang Islam akan mempunyai cahaya yang beda dengan orang kafir, walaupun warnanya sama. Begitu, ya. Jadi ini motif provokasi dari orang Quraisy. Ngapain kita wukuf di Arafah? Di Muzdalifah saja, ya, begitu. Nah, ini jahat. Akhirnya mereka tidak mau keluar dari tanah haram menuju Arafah untuk wukuf dan berkata, "Nahnu ahlullah, la tahruju minal haram." Kami adalah orang-orang khususnya Allah. Lihat, semua pengakuan begitu. Kami anak-anak Allah, kami kecintaan Allah, ya, gitu. Kami adalah orang-orang khususnya Allah dan kami tidak akan keluar dari tanah haram. Kalau bahasa sekarang, kami ring satunya Allah. Antum ring 100. Ya, jangan coba-coba deket-deket ring 1 ini yang pakai ring ya. Ya, nggak usah pakai ring-ringan lah. Rasulullah nggak ada ring-ringnya. Tapi kalau keperluan ya dikawal sesaat boleh. Ya, jangan-jangan ada ring seher nanti. Ring seher tuh ring yang perlu diganti tiap berapa tahun. Ajib sekarang dakwah ini ya. Hendaklah kita kembali ya bersederhana dalam mekanisme dakwah. Jangan menjauhkan umat dari dakwah-dakwah yang baik ini ya, Quran dan Sunnah. Adapun Nabi SAW meskipun dia merupakan seorang yang sangat terhormat dari suku Quraisy, namun fitrah beliau SAW membimbingnya untuk tetap wukuf di padang Arafah. Meskipun beliau SAW belum diangkat sebagai Nabi. Padahal tidak ada seorang pun yang membimbing beliau SAW ketika kecuali bimbingan dari Allah. Dan Nabi belum dapat wahyu, belum dipanggil Nabi. Tapi wataknya, perilakunya itu dapat ilham. Ya, dapat hikmah. Sebagaimana Luqmanul Hakim nggak dapat wahyu tapi dapat hikmah. Dan itu kebaikan yang besar kalau seorang dapat hikmah. Sehingga ya nanti mungkin kita teruskan kajian kita walaupun bukan bersanad, bukan artinya kita buang semua karena Ustadz Firanda juga mengutip itu. Kita pendekatannya dengan Quran dan hadis. Jadi ketahuan ya, berbuat baiklah kamu, jujurlah. Oh, kata-kata kamu gak bersanad, nggak bisa kayak gitu. Emang bukan kata-kata siapa-siapa, tapi dari hati saya. Emang salah itu? Apakah yang tidak bersanad salah? Ya tidak. Coba lihat Al-Quran. Oh iya, ada itu. Ya, ada untuk kejujuran itu ada di Quran. Hadis ada. Ya, begitu. Jadi bersabarlah dalam menuntut ilmu.
Ya, adapun Nabi SAW meskipun dia merupakan seorang yang sangat terhormat dari suku Quraisy dan lain-lain, ya tidak wukuf di Muzdalifah tapi di Arafah. Yang kita semua kalau haji wukuf di Arafah begitu. Ini karena petunjuk dari Allah. Ya, begitu ya. Nah, ini dinyatakan oleh seorang yaitu Zubair bin Mut'im berkata, suatu ketika aku kehilangan untaku, maka aku pun mencarinya di Arafah. Tiba-tiba aku melihat Nabi SAW sedang berwukuf di padang Arafah bersama kabilah-kabilah selain Quraisy. Aku pun berkata, demi Allah, bukankah dia ini yaitu Muhammad termasuk Quraisy atau Hums? Lantas kenapa dia berwukuf di Arafah? Ini namanya asobiyah ya. Asobiyah nggak boleh kita ikuti ya. Rasulullah sudah paham sebelum jadi Nabi. Oh, ini asobiyah nih. Orang Allah menyuruhnya di Arafah kok. Ya. Kok mereka di Muzdalifah. Mudah-mudahan bisa dipahami itu. Ya, masih ada beberapa menit lagi. Ada pertanyaan silakan. Gitu. Hendaklah pelajaran ini menjadikan kita lebih, kalau lagi wukuf atau lagi ini kita tahu sirahnya. Ya, betapa agung sirah di balik amalan haji atau umroh kita. Demikian Allah ya Azza wa Jalla menjaga Nabi Muhammad SAW dengan penjagaan yang sempurna, bahkan dalam perihal ibadah sebelum kenabian. Allah Jalla Jalaluhu membimbing fitrah beliau SAW untuk berhaji sebagaimana hajinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Jalla Jalaluhu menjaga beliau SAW terkait segala aspek kehidupan beliau SAW tanpa terkecuali. Ya, dari sini kita lihat begitu sempurnanya penjagaan Allah terhadap Rasulullah SAW. Dan ini panjang babnya ya, sampai halaman 412. Tapi kita nggak akan habisi pembacaan ini. Kalau Nabi Musa alaihissalam pernah membunuh seorang sebelum beliau SAW, ya alaihissalam diangkat sebagai Rasul. Kemudian kesalahan di masa lalu ini pun diungkit-ungkit oleh Firaun. Ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dakwahnya, Allah berfirman ya, Jalalnya. Ya, walaupun Nabi kalau pernah ada kesalahan pasti diungkit-ungkit dengan oleh kaumnya. Ya, begitu. Wa qalam ya turabbika ya fina walidan walabista fina min umurika sinin. Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga? Ini dibangkit-bangkit ini ya. Ya, dibangkit-bangkit. Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami berapa tahun ya dari umurmu, begitu. Fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu. Dan kamu termasuk golongan orang yang tidak membalas membalas budi maksudnya. Ya, begitu. Ya, kalau Nabi saja, walaupun Nabi maksum, tapi Musa sudah diampunkan, diselamatkan oleh Allah. Tapi benak manusia seperti Firaun ya memang dajjal benar. Ya, itu mengungkit-ungkit agar Firaun lemah. Oleh sebab itu kita kalau berdakwah di keluarga ya, terus ada keluarga yang sok tahu kamu, sok dulu kalau saya tahu kamu ngapain aja, ya sabar. Iya, memang kita sekarang ya begitu. Innamal amalu bi khawatimih. Ya, sebaik-baik amal akhirnya. Kalau akhirnya sesat, naudzubillah. Hatta pernah nulis kitabut tauhid seperti ulama Saudi itu, ya sesat. Tapi bekas perampok seperti Fudail bin Iyad, atau kalau berita ini benar ya Ibnul Mubarak, pernah penggemar pemusik dan lain-lain, ya lihat akhirnya manusia akan dilupakan tentang kejahatan kita. Kalau antum manusia masih ingat, sabar. Ini ujian, antum maju terus enggak, atau ya udah ya tinggalkan, begitu. Oleh sebab itu hendaklah kalau bertaubat pindah. Kalau tempat kita bermaksiat, sebagaimana hadis-hadis menjelaskan, ya kalau antum mau bertaubat pindah dari tempat antum bermaksiat.
agar tobat antum terjaga dan manfaatnya untuk diri dan orang lain tidak mengingat-ingat kebejatan kita dahulu. Ya, Allah mencatat dan Allah ampunkan, dan bahkan kalau tobat kita ikhlas, ya Allah akan gantikan di benak manusia perbuatan baik. Hilang dulu perbuatan buruk kita. Hatta di keluarga juga. Keluarga melihatnya, wah ini anak baik, anak soleh, begitu. Ya, ini berkah dari taubat yang ikhlas. Wallahu alam. Semoga pembahasan ini tidak keluar dari yang Ustadz Firanda tuliskan, dan saya mohon maaf, dan nggak usah dipegang semua, ya. Kalau yang nggak bermanfaat yang dari ceramah saya, pegang yang ada di aplikasi dan buku, yaitu kita wajib pelajari, istilahnya untuk membangun akidah kita yang beriman pada Allah dan kita mengikuti Rasulullah. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.